Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya ucapkan bahwa hari ini saya sudah meraih gelar doktor. Jadi untuk pertama kalinya nama saya sekarang menjadi Dr. Hasriyanti SPMSI. Sekali lagi alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya hari ini telah menyelesaikan sidang ujian terbuka disertasi saya yang berjudul Keanekaragaman Arthropoda dan Potensinya sebagai Bioindikator Pencemaran Merkuri. Ini studi kasus pada tambang emas Koboya. Saya sangat bangga dengan penelitian saya ini. Ada banyak hal yang menjadi novelty atau penemuan baru dalam penelitian saya, terutama tentang bioindikator pencemaran merkuri. Tapi dalam hal ini bioindikator yang bersifat sebagai yang sensitif pencemaran merkuri. Saya berharap bahwa hasil penelitian saya ini menjadi bahan informasi yang sangat penting bagi setiap stakeholder untuk menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan yang ada di Koboya, terutama menyangkut kehidupan masyarakat di Koboya agar menjadi lebih baik lagi. Ada tambang tetapi kehidupan masyarakat juga menjadi lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan senantiasa memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 5 April tahun 2019, sidang ujian terbuka promosi doktor pada program doktoral ilmu pertanian pasca sarjana Universitas Tadulako atas nama Promovenda Hasriyanti dengan judul Keanekaragaman Arthropoda dan Potensinya sebagai Bioindikator Pencemaran Merkuri. Studi kasus pada tambang emas Koboya, Kota Palu di memasuki ruang sidang. Promovenda disilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah dibentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu tim penguji, yang terhormat Ibu penguji eksternal, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Kiki Diana Daud MS, yang terhormat Bapak Ibu dan Promovenda yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka mengikuti ujian promosi doktor atas nama calon Hasriyanti. Sidang promosi doktor atas nama Hasriyanti. Saya mempersilakan Ketua Promotor Saudara Promovenda untuk menyampaikan pertanggungjawab akademik dari Promovenda. Bapak Ketua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bersama-sama hadir mengikuti promosi doktor atas nama Promovenda Hasriyanti. Salam dan salawat pada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua atau pimpinan sidang promosi pada pagi hari ini, Profesor Dr.
University, MAGSC, yang saya hormati, saya banggakan Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Ici Diana Daud, MS. Selamat datang Provinsi di Universitas Tadulako, khususnya di Pasca Sarjana. Provinsi ini adalah teman kita, sahabat kita. Saya sama-sama dengan beliau waktu itu seangkatan di program Doktor Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin. Dan maaf kalau saya perkenalkan, beliau juga pernah menjabat sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, dan beberapa jabatan lainnya. Intinya bahwa sengaja kita undang beliau karena selain juga merupakan aktivis kemahasiswaan waktu beliau masih di program sarjana di Fakultas Pertanian. Beliau juga pernah jadi ketua Kohati. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Uswah Hasanah selaku penguji internal, dan Bapak Dr. Insinyur Hadi MSc selaku penguji dan juga sekretaris, Bapak tim promotor yang saya hormati. Promopenda nama Hasriyanti lahir di Sony tanggal 27 Oktober 1972. Ibu Hasriyanti atau Promopenda ini menamatkan pendidikan sekolah dasar di Sony tahun 1982, sekolah menengah pertama SMP 1 Toli-Toli 1987, SMA Negeri 1 Palu tahun 1990, S1 Universitas Tadulako 1997, dan S2 Pasca Sarjana IPB tahun 2007. Promopenda lahir dengan dari orang tua Bapak Haji L. Mansah almarhum dan Ibu Haja Juhrana Abdul Karim, dan bersuamikan Andi Amran Amir, dan dikaruniai 2 orang anak, Andi Aura Amalia, Andi Asra Amalia. Promopenda ini telah melakukan penelitian dengan sangat baik, tekun, dan secara terstruktur dari setiap tahapan dari riset yang telah dilakukan, dengan judul keanekaragaman arthropoda dan potensinya sebagai bioindikator pencemaran merkuri, studi kasus pada tambang emas Poboya, Kota Palu, dibimbing saya sendiri selaku promotor dan co-promotor Profesor Sahabuddin dan co-promotor Dr. Muhammad Yunus. Promopenda dengan tahapan riset yang telah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah
dan metode penelitian yang baik dan benar, maka dari hasil penelitian disimpulkan bahwa cemaran merkuri pada tanah itu mempengaruhi keanekaragaman arthropoda tanah. Semakin tinggi kadar cemaran merkuri pada tanah, maka keanekaragaman arthropoda semakin rendah. Pada cemaran merkuri 0,7 ppm mempunyai indeks keanekaragaman 1,67, dan selanjutnya secara berturut-turut indeks keragaman itu cenderung menurun. Yang kedua, terdapat 3 spesies arthropoda yang dapat digunakan sebagai bioindikator pada tanah. Nah, ini temuan dari Formopinda. Jadi tanah yang tercemar merkuri itu juga ditemukan spesies dari kelompok semut monomorim dan Tapinoma spesies, dan juga ada ditemukan Chelicoses spesies, dan juga ada 3 jenis serangga air sebagai bioindikator, yaitu Aloca spesies, Diplectrona spesies, dan Diplectrona spesies yang kedua. Yang ketiga, keanekaragaman serangga air cenderung lebih rendah pada stadium pengambilan sampel dengan kadar merkuri yang tinggi. Meskipun demikian, keanekaragaman serangga air semakin berkurang seiring dengan jarak semakin dekat dengan hilir sungai. Yang keempat, yang terakhir, konsentrasi 0,048 ppm merupakan nilai letal konsentrasi 50% merkuri klorida terhadap larva yang dicobakan, yaitu Trichoptera. Hal ini menunjukkan bahwa merkuri klorida merupakan senyawa dengan sifat toksisitas akut. Bapak Ibu yang saya hormati, tim penguji yang saya hormati, Formopinda telah mempublikasikan hasil temuannya ini pada jurnal International Index Scopus dengan judul Mercury Contamination on the Diversity of Soil Arthropods in Poboya Gold Mining, yaitu pada bulan Desember 2018 pada Journal of Environmental Science and Technology. Jadi telah memenuhi syarat utama bagi seorang calon doktor, harus mempublikasikan hasil risetnya pada jurnal internasional. Tentu para tim penguji akan mengeksplorasi sampai di mana kedalaman pemahaman dari Formopinda tentang hal-hal yang sudah disampaikan tadi oleh ketua tim promotor. Olehnya itu, saya meminta kepada saudara Formopinda, apakah saudara siap untuk diuji pada pagi hari ini. Selanjutnya, kami mempersilakan sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan pelaksanaan ujian promosi. 1 April 2019 mengusulkan tim penguji disertasi ujian terbuka program studi doktoral ilmu pertanian S3 program Fakultas Sarjana Universitas Tadulako pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 atas nama Hasrianti, nomor tabuk E203-11-006 dengan judul disertasi Keanekaragaman Arthropoda dan Potensinya sebagai Bioindikator Pencemaran Merkuri, studi kasus pada tambang emas Poboya, Kota Palu. Maka untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan kegiatan dimaksud dipandang perlu menyetujui usul tersebut. B. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang penetapan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu pertanian
S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako. Mengingat dan seterusnya, menetapkan keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang penetapan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2019. Ke-1, menetapkan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini. Kedua, konsekuensi biaya atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. Ketiga, keputusan Rektor Universitas Tadulako mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Palu pada tanggal 2 April 2019, Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP, NIK 19620629, 1987011001, tembusan Wakil Rektor dalam lingkungan Universitas Tadulako dan seterusnya. Lampiran keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 3582/N28/KP/2019 tanggal 2 April 2019. Penetapan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2019. 1. Profesor Insinyur Rusdi MAGR SC PhD sebagai ketua. 2. Dr. Insinyur Muhammad MP sebagai sekretaris. 3. Profesor Dr. Insinyur Cici Diana Daud MS sebagai penguji. 4. Insinyur Uswa Hasanah alias SC PhD sebagai penguji. 5. Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari MSc sebagai penguji. 6. Profesor Dr. Sabudin MSc sebagai penguji. 7. Dr. Insinyur Muhammad Yunus MP sebagai penguji. Ditetapkan di Palu, Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP, NIK 19620629, 1987011001 kepada tambang emas Boboya Kota Palu dengan kisaran waktu 10. Sebelum saya menyampaikan hasil penelitian disertasi saya, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak untuk semua peneliti saya pada hari ini. Baiklah, judul penelitian disertasi saya, keanekaragaman Kopolda dan potensinya sebagai bioindikator pencemaran tinggi studi kasus pada tambang emas Boboya Kota Palu. Nah, penelitian disertasi saya di bawah bimbingan saya sebutkan namanya, yang sangat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari MSc, kemudian promotor yang sangat terpelajar Profesor Dr. Sabudin MSc, dan promotor berikutnya Dr. Insinyur Muhammad Yunus MP. Baiklah, sebagai latar belakang, seperti kita ketahui bersama bahwa tambang emas Boboya merupakan salah satu tambang emas yang ada yang dikenal di Indonesia sebenarnya dan ada di Sulawesi Tengah. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk sejarah, penambangan emas di Boboya ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Kalau kita mengambil waktunya, kita bisa bilang jadi dua masa. Yang sebelum tahun 2009 itu penambangan sudah dilakukan karena memang diketahui di sana sudah ada deposit emas. Namun penambangannya itu masih bersifat tradisional dengan cara mendulang di sungai. Tapi kemudian akhir tahun 2008 atau sekitar awal tahun 2009 itu masuklah teknologi tromol yang dibawa oleh penambang-penambang dari Sulawesi Utara yang ini, kemudian penambang-penambang dari sekitar Sulawesi yang membawa teknologi tromol ini. Nah, dengan teknologi tromol ini, wajah Boboya yang tadinya merupakan kawasan pertanian itu berubah menjadi kawasan tambang emas dengan segala bentuk aktivitasnya. Nah, dengan teknologi tromol ini bisa dilihat di gambar-gambar itu ada berapa bagian kerja sebenarnya, ada berapa bagian aktivitas maksudnya saya. Ada lubang-lubang galian di mana batu-batuan yang mengandung emas itu diambil, kemudian tempat atau lokasi lainnya adalah lokasi tromol.
Nah, disinilah di lokasi Tromol ini ada namanya amalgasi. Amalgasi itu adalah proses mengikat emas dari batuan dengan menggunakan merkuri. Nah, dari proses amalgam di Tromol inilah yang menyebabkan pencemaran merkuri pada lingkungan, baik pada lingkungan tanah, air, dan udara. Apakah betul ada pencemaran merkuri pada tanah dan air udara di sekitar tambang emas atau sampai di Palu? Kita bisa lihat pada beberapa hasil penelitian. Nah, tidak pindah deh. Tidak pindah. Ya, saya lanjut, mohon maaf. Pencemaran merkuri dapat kita lihat dari beberapa hasil penelitian. Tahun 2012 itu Mirdad itu menunjukkan bahwa pencemaran merkuri pada tanah itu sudah melebihi batas ambang normal 0,01 ppm. Kita bisa lihat malah di dalam Thailand berkisar 84,15 ppm, itu sangat jauh di atas batas ambang, itu sangat berbahaya. Kemudian Purnawan et al. Tahun 2013 di sekitar Sungai Poboya juga sudah tercemar merkuri, meskipun kadarnya itu tidak terlalu besar seperti pada tanah. Kemudian penelitian terbaru sebenarnya publikasi tahun 2016 ini Sahari et al. Ini menunjukkan bahwa terjadi pencemaran merkuri yang sudah jauh dari pusat tambang sampai batas 5 km. Hasil penelitian ini batas 5 km itu pencemaran merkuri masih ada seperti itu. Nah, dari dasar inilah kemudian laksanakan penelitian disertasi saya ini untuk melihat pengaruh pencemaran merkuri pada tanah dan air seperti itu. Nah, dari latar belakang ini sampailah saya pada perumusan masalah. Pertama, apakah terdapat perubahan komposisi, kelimpahan, struktur komunitas dan keanekaragaman arthropoda pada berbagai karena pencemaran merkuri di sekitar tambang emas Poboya. Kemudian kedua, sesuai dengan judul saya, seberapa besar potensi arthropoda sebagai bioindikator pencemaran merkuri dan kualitas air. Yang ketiga, apakah terjadi perubahan komposisi, kelimpahan dan struktur komunitas arthropoda pada berbagai kadar pencemaran merkuri pada sungai di sekitar tambang emas Poboya. Yang keempat adalah penelitian laboratorium, berapa besar tentang konsentrasi toksisitas akut merkuri pada larva serangga air Trichoptera. Dari perumusan masalah tadi, tentu tujuan jalan juga dengan perumusan masalah. Yang pertama, menganalisis keanekaragaman komposisi dan struktur komunitas arthropoda pada tanah, kemudian mengukur potensi arthropoda tanah sebagai indikator. Kemudian ketiga, menganalisis keanekaragaman dan struktur komunitas pada sungai. Kemudian keempat, mengetahui toksisitas akut merkuri dalam letal konsentrasi pada serangga larva serangga Trichoptera sebagai serangga uji. Kemudian hipotesis juga ada 4 sesuai dengan berdasarkan tujuan dan pertama, semakin tinggi kadar pencemaran merkuri pada tanah, maka keanekaragaman arthropoda tanah semakin berkurang. Kedua, terdapat spesies arthropoda yang berpotensi sebagai bioindikator pencemaran merkuri dan kualitas air. Kemudian kadar merkuri air, oksigen terlarut dan zat padat akan mempengaruhi keanekaragaman pada serangga air. Kemudian yang keempat, merkuri termasuk logam yang punya daya toksisitas akut terhadap larva serangga air. Ini adalah kerangka pikir, ini seperti yang saya jelaskan tadi pada latar belakang. Kemudian metode penelitian saya. Nah, penelitian saya terdiri dari 3 penelitian. Nah, ini yang di atas ini adalah gambar penelitian pertama keanekaragaman arthropoda tanah pada berbagai kadar pencemaran merkuri di sekitar tambang emas Poboya. Nah, ini lokasi penelitian saya. Penentuan lokasi ini didasarkan dari penelitian SAHI yang menunjukkan bahwa kadar pencemaran merkuri itu semakin jauh dari pusat tambang itu semakin rendah. Ada 6 lokasi penelitian termasuk di lokasi tambang sendiri. Dan kemudian bagaimana cara saya mengambil sampel arthropoda? Saya menggunakan 2 teknik. Pertama, menggunakan people crate, hal ini perangkat depan. Kemudian ada yang namanya core sample. Core sample ini adalah untuk mengambil sampling serangga yang ada dalam tanah. Nah, dari core sample ini harus dilanjut lagi di lab dengan menggunakan corong panas.
Dari hasil apa yang saya dapatkan dari dua metode ini, kemudian kita melakukan identifikasi. Nah, untuk tahapan penelitian kedua tidak jauh berbeda dengan tahapan penelitian pertama tadi, cuma memang cara pengambilan sampelnya berbeda antara pengambilan sampel maksudnya saya di tanah. Ini kalau air kita pakai net, kemudian ada sugar net, kemudian ada juga step pengawasan. Kemudian penelitian 3 ini adalah penelitian laboratorium, penelitian percobaan. Saya menggunakan merkuri klorida, dengan berbagai konsentrasi, ada 0,01 mg per liter, 0,05, 01, 02, dan 03 mg per liter. Kemudian apa yang diamati? Kematian tuan uji pada berapa menit pengamatan, kemudian gejala morfologi. Nah, ini adalah hasil penelitian pertama saya. Nah, dari tabel ini sebenarnya ringkasan dari tabel 1 dan 3, saya bisa nyatakan secara garis besar bahwa keanekaragaman arthropoda cenderung meningkat seiring jarak yang semakin jauh dari pusat tambang. Dalam artian semakin jauh jarak dari pusat tambang maka kadar merkuri semakin rendah. Bisa juga saya nyatakan bahwa keanekaragaman arthropoda cenderung meningkat pada cemaran merkuri yang semakin rendah. Seperti itu. Kita bisa lihat dari parameter jumlah famili, jumlah spesies, dan jumlah individu yang cenderung meningkat dengan jarak yang semakin jauh dari pusat tambang. Kemudian ini adalah hasil analisis kadar merkuri, kadar nitrogen dan C organik, nitrogen total maksudnya saya. Ini memang saya analisis juga selain kadar merkuri tanah. Kemudian apa yang saya sampaikan pada grafik di atas, ini menunjukkan memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kadar merkuri tanah, semakin tinggi kadar merkuri tanah itu keanekaragaman. Kita lihat dalam indeks keanekaragaman fenomena itu juga semakin rendah. Seperti ini. Bila kita lihat nilai R-nya, bila kita lihat nilai R itu adalah, bila kita lihat nilai R ini adalah 0,75, itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara peningkatan merkuri dengan turunnya keanekaragaman arthropoda. Tapi bila kita lihat nilai R square-nya 0,567, kita bisa katakan bahwa ada sekitar 57% kadar merkuri itu mempengaruhi keanekaragaman arthropoda. Nah, ini adalah diagram kanonical koresponden. Ini menunjukkan bahwa selain merkuri ada faktor lain yang mempengaruhi keanekaragaman yang seperti yang saya analisis, karbon, C organik, kemudian vegetasi, kemudian N total itu juga turut mempengaruhi keanekaragaman bersama-sama dengan merkuri. Untuk bioindikator seperti yang terlihat di atas, ada beberapa spesies dari arthropoda itu yang tidak ditemukan pada kadar cemaran merkuri. Ini menunjukkan bahwa spesies-spesies ini juga bisa menunjukkan bisa dipakai sebagai indikator kalau cemaran merkuri tinggi, spesies-spesies ini tidak ada, seperti itu. Kemudian kalau kita analisis menggunakan metode INVAL, itu kita temukan ada 3 spesies arthropoda tanah yang berpotensi sebagai bioindikator. Ada dari Hymenoptera, Forminiformis atau semut, itu Monomorium sp, kemudian ada Tapinoma sp, kemudian ada dari Orthodermoptera. Ini adalah gambar spesies indikator yang saya temukan pada penelitian ini. Yang pertama ini adalah Monomorium, kemudian ini Tapinoma, ini adalah Pelisosus. Nah, dari ketiga spesies ini adalah sebenarnya predator. Yang ketiga adalah predator, ini semut adalah dua-duanya. Yang Monomorium predator, kemudian yang ini adalah herbivora, memakan meta-meta. Itu adalah penelitian pertama saya. Saya masuk ke penelitian kedua. Ini adalah penelitian pada arthropoda pada air. Dari tabel yang saya gambarkan di atas bahwa ada 7 ordo dari serangga air yang saya temukan pada penelitian ini. Yang mendominasi itu adalah ordo Ephemeroptera. Nah, sebenarnya ordo Ephemeroptera ini merupakan, kalau dalam literatur disampaikan bahwa ordo Ephemeroptera ini adalah dia juga, tapi dalam penelitian ini tidak didapatkan seperti itu. Ini adalah
pie chart tentang komposisi atau kelimpahan dari masing-masing ordo yang saya temukan pada air. Kemudian ini kekayaan jenis, jumlah individu, dominansi dan pemanfaatan serangga air. Ini juga kita bisa lihat bahwa jumlah individu juga semakin menurun seiring jarak yang dekat ke muara ke sungai begitu. Kemudian selanjutnya hasil analisis kadar merkuri dalam air. Nah, ini saya mendapatkan data juga dari PT CPN ini. Ini ternyata bahwa dari tahun ke tahun ini kadar merkuri pada air itu sudah rendah sebenarnya, lebih rendah dari batas normal. Jadi dan kita bisa katakan bahwa merkuri pada sungai itu masih dalam kategori aman. Kemudian ini adalah hasil analisis canonical correspondence yang menunjukkan bahwa oksigen terlarut itu mempengaruhi keanekaragaman pada ordo Plecoptera dan Trichoptera. Kemudian kalau pada ordo Diptera yang lalat-lalat itu dipengaruhi oleh padat terlarut. Ini adalah hasil analisis canonical correspondence. Kemudian kalau kita lihat analisis bioindikator, kita temukan juga ada 3 spesies bioindikator yang bisa menunjukkan kualitas air pada sungai. Ada dari ordo Plecoptera 1 spesies, kemudian ada 2 spesies dari ordo Trichoptera. Ini adalah gambar 3 spesies yang saya temukan sebagai bioindikator pada kualitas air. Ini ada 2 spesies dari ordo Trichoptera, ini adalah ordo Plecoptera. Kemudian penelitian ketiga ini data rata-rata mortalitas kumulatif larva Plecoptera pada berbagai waktu pengamatan. Ini datanya hampir sama dengan ini, mungkin lebih enak dijelaskan. Nah, kita bisa lihat bahwa hanya dalam waktu 30 menit, baik pada konsentrasi yang 0,001 sampai pada konsentrasi 0,3, itu sudah bisa mematikan serangga uji. Begitu. Jadi dari data ini kelihatan memang bahwa merkuri dalam hal ini merkuri klorida mempunyai sifat toksisitas akut. Jadi sifat racunnya itu membunuh dengan cepat. Kalau dari kita lihat dari data. Nah, bagaimana dengan kalau kita uji letal konsentrasi LC50-nya, kita bisa lihat dari data ini 4,87 karena lockdown di bawahnya. Jadi LC50-nya kita bisa lihat di data ini, LC50-nya ini berkisar 0,048 dan memang hanya dalam konsentrasi yang sangat rendah itu sudah bisa menyebabkan kematian pada serangga uji. Ini adalah gambar ciri morfologi serangga yang terkena merkuri. Seperti ini adalah serangga Trichoptera sehat. Kemudian ini yang terkena merkuri, ini menghitam, kemudian kaku badannya. Ini pada kongro mati, tapi kita bisa lihat bahwa tubuhnya itu menjadi hancur dan hilang. Saya sampai pada kesimpulan yang pertama bahwa cemaran merkuri pada tanah mempengaruhi keanekaragaman arthropoda. Semakin tinggi kadar cemaran merkuri pada tanah, maka keanekaragaman arthropoda semakin rendah. Kita bisa lihat pada cemaran merkuri 0,7 mg per kilogram atau 0,7 ppm mempunyai indeks keanekaragaman 1,67 dan selanjutnya berturut-turut cemaran merkuri 0,58, 0,42, 0,23, 0,22 dan 0,10 yang mempunyai indeks keanekaragaman yang juga semakin meningkat. Yang kedua, terdapat 3 spesies arthropoda yang berperan sebagai bioindikator pada tanah. Ada monomorium SP2, Papilloma SP, serta satu ordo Dermaptera dalam Cebisoses SP. Selain itu terdapat 24 spesies arthropoda yang termasuk dalam 7 pemilih yang tidak ditemukan pada tanah dengan kadar cemaran yang tinggi. Pada lokasi habitat air, maksudnya saya, juga didapatkan 3 spesies serangga yang berperan sebagai bioindikator. Ada aloca dari ordo Plecoptera, kemudian ada Diplectrona SP1 dan Diplectrona SP2 dari ordo Trichoptera. Simpulan ketiga saya bahwa keanekaragaman serangga air cenderung lebih rendah seiring dengan jarak yang semakin dekat dengan hilir sungai.
Kemudian yang keempat, konsentrasi 0,4 ppm merupakan nilai LC 50 merkuri klorida terhadap larva Trichoptera. Hal ini menunjukkan merkuri klorida merupakan senyawa dengan sifat toksisitas saja. Demikian, Prof. Untuk itu, kesempatan yang pertama saya mempersilakan yang terhormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Siti Diana Daud MS dengan waktu bebas tapi menyesuaikan. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang dan juga penyidik dan juga kepada ketua atau direktur pasca sarjana yang telah berkenan menunjukkan saya ini merupakan suatu penghargaan dan kebahagiaan bagi saya pribadi dan juga Universitas Hasanuddin terkhusus Fakultas Pertanian. Hari ini kita akan sebentar lagi akan menemukan seorang ilmiawan, yaitu Saudari Asriyanti, yang telah kita lihat tadi mengingatkan bagaimana persentase dari hasil penelitiannya yang termuat dalam disertasi. Hadirin peserta sidang yang saya hormati dan juga banggakan, judul daripada disertasi Asriyanti adalah keanekaragaman arthropoda dan potensinya sebagai bioindikator pencemaran merkuri. Saya teringat bahwa peran arthropoda itu juga bisa digunakan dalam ilmu hukum, yaitu oleh ahli entomologi forensik menggunakan serangga yang ditemukan di TKP itu untuk mengungkap informasi penting, apakah korban ini kapan meninggalnya dan bagaimana yang tersangka itu apakah perlu dihukum atau dibebaskan dari kejahatan dari korban yang terpapar. Hari ini kita melihat bahwa betapa pentingnya arthropoda itu untuk mengungkap bagaimana kesehatan ekosistem. Jadi saya sangat bangga dengan Asriyanti yang telah menghasilkan bioindikator untuk menunjukkan apakah ekosistem itu baik atau sudah tercemar. Tetapi dalam disertasi lampiran tentang vegetasi, hal-hal tentang vegetasi itu hanya dikemukakan pada 4, dan dalam pembahasan itu belum terlalu luas dikemukakan. Kita kembali mengingat bahwa faktor yang mempengaruhi keberagaman dari organisme hidup di sebuah ekosistem itu sangat dipengaruhi oleh faktor iklim, makro, mikro, juga dari faktor makanan, dalam hal ini vegetasi. Dan vegetasi yang menarik kemunculan dari banyak organisme. Dan juga kita tahu faktor biotik itu tentu ada di situ, predator, parasitoid yang juga pengaruhi populasi atau keragaman organisme. Ada juga persaingan antara individu. Oleh sebab itu saya ingin mendengarkan dari Asriyanti apa analisa atau yang bisa dikemukakan tentang pengaruh dari vegetasi yang tercantum pada lampiran 4 dihubungkan dengan faktor lain yang menentukan keragaman arthropoda. Produsen itu sangat berperan terhadap keanekaragaman secara keseluruhan biota yang ada di sekitarnya. Kalau kita cerita arthropoda kita tahu arthropoda itu merupakan kelompok organisme yang kalau kita lihat secara keseluruhan spesiesnya itu ada 3/4. Kalau kita jumlah semua
spesiesnya itu ada 3/4 jumlah spesies makhluk hidup itu adalah arthropoda. Demikian banyaknya arthropoda seperti itu. Nah, vegetasi, betul seperti yang disampaikan Prof, bahwa vegetasi itu sangat menentukan keanekaragaman dalam hal ini jumlah spesiesnya yang datang, apa saja yang ada pada suatu lingkungan, pada suatu ekosistem. Kenapa? Karena memang arthropoda seperti yang saya sampaikan tadi jumlahnya banyak, kemudian dia menempati masing-masing relung, itu masing-masing relung. Kita bisa lihat pada tanaman, ada tanaman, kalau kita lihat tanaman dengan arthropoda dalam hal ini kita cerita serangga mengkalibrok, karena sebagian besar filum arthropoda itu sebagian besar anggotanya adalah serangga. Itu menempati kalau pada tanaman, kalau kita melihat serangga tajuk itu menempati masing-masing spesies, menempati baik pucuknya, rantingnya dan sebagainya sampai ke akarnya, itu masing-masing spesies di tiap bagian tanaman. Kemudian juga masing-masing jenis tanaman itu biasanya beda spesies-spesies yang ada, jadi beda kekayaan spesiesnya. Dalam hal ini arthropoda yang saya temukan, tapi kita bercerita ke tanah, bro. Tanah biasanya itu tidak selalu tergantung jenis tanamannya, begitu. Tetapi juga kita bisa lihat bahwa keberadaan suatu jenis organisme hidup dalam hal ini arthropoda selain dipengaruhi oleh vegetasi tadi, juga dipengaruhi faktor lain. Ada namanya faktor abiotik. Faktor abiotik itu termasuklah di sini yang saya teliti merkuri, kemudian ada faktor iklim, kelembaban, cahaya, suhu dan sebagainya. Itu kemudian ada faktor biotik. Faktor biotik adalah makanannya, itu yang tanaman termasuk. Kemudian masuk tadi predator, parasitoid. Kemudian interaksi antara makhluk hidup itu sendiri, interaksi intraspesifik, maksud saya interaksi dalam makhluk hidup yang menentukan keanekaragaman, kelimpahan, jumlah jenis dan sebagainya di tanah. Nah, kalau dalam penelitian saya ini, kalau kita lihat di tabel lampiran, tabel 4 lampiran itu menunjukkan bahwa pada lokasi tambang ternyata bahwa vegetasinya lebih banyak, ada 14 dibandingkan dengan lokasi-lokasi lain yang hanya 5 jenis, ada 6 seperti itu, tetapi keanekaragamannya itu lebih rendah. Jadi kelihatan terdapat kontradiksi dari teori tadi bahwa tidak lebih banyak tanaman yang memproduksi, itu mungkin teorinya, secara teori bahwa akan lebih banyak arthropodanya, tetapi malah sebaliknya yang saya dapatkan. Nah, di situ sudah jelas bahwa faktor merkuri ini dalam hal ini faktor abiotik itu mempengaruhi keanekaragaman arthropoda tanah. Seperti itu. Titik nol keberadaan pencemaran yang tertinggi, pasti keberagaman semakin rendah dibanding dengan kilometer 5 pada tabel 7. Kira-kira bagaimana hubungan antara perjalanan merkuri dengan sampai mengkontaminasi arthropoda? Pertama di atas ini, merkuri sebenarnya pada di alam itu ada 3 bentuk. Ada bentuk logam yang warna perak itu bisa dilihat pada termometer, kemudian tensimeter dan sebagainya. Kemudian ada namanya merkuri anorganik. Merkuri anorganik itu salah satunya yang saya gunakan, merkuri klorida HCl. Kemudian ada namanya merkuri organik, metil merkuri salah satunya. Nah, kemudian bagaimana misalnya di sini pusat tambangnya, kalau kita gambarkan kemana pusat tambangnya ini, kemudian merkuri bisa mencemari tanah-tanah yang di sini, kita bisa lihat bahwa dalam bentuk HG0 yang merkuri logam tadi itu kalau dia terbuka dia bisa berubah menjadi gas, dan dia terbawa oleh proses-proses yang ada di sekitar sini di atmosfer maksudnya saya, sehingga bisa dia sampai sekian kilometer dari pusat tambangnya. Kemudian kalau ada hujan kayak seperti ini tadi merkuri yang bentuk gas, dia bisa ikut turun dan mencemari tanah maupun air yang jaraknya jauh dari pusat cemaran merkuri. Begitu. Saya ingat saya pernah diskusi dengan
makhluk problematik itu bahwa proses pencemaran merkuri itu bisa juga dipengaruhi oleh angin, oleh angin. Jadi beliau, saya ingat kalau beliau katakan bahwa saya tidak berani makan produksi sayuran yang ada di daerah. Kenapa? Karena pusat tambahnya, saya jelaskan sana pusat tambahnya angin dari sana, itu tentu katanya secara teori bahwa tanah-tanah yang ada di selatannya itu, kemungkinannya lebih tinggi cemaran merkurinya. Nah, kalau penelitiannya saya sebenarnya ini ada di bagian dari pusat tambah ke arah barat. Itu juga mungkin bisa jadi kajian selanjutnya bagaimana dengan pencemaran merkuri yang ada di daerah selatan dari pusat tambang. Jadi seperti itu, Prof. Jadi dia mengikuti proses-proses yang ada di sini sampailah pada tempat yang tinggi tanah atau di air, kemudian ikut turun lalu hujan, kemudian merkuri tadi akan berubah lagi menjadi merkuri anorganik. Nah, dalam air atau tanah ini merkuri organik tadi itu dapat diubah lagi senyawanya oleh bakteri. Ini akan menjadi merkuri organik, metil merkuri. Nah, sebenarnya di alam itu metil merkuri ini yang paling berbahaya, metil merkuri, karena dia dapat larut dalam lemak. Sehingga dia bisa terakumulasi, dalam rantai makanan, sehingga kalau pada kita yang berada dalam top rantai makanan itu lebih cari-carinya bahwa kita bisa lebih banyak terpapar merkuri. Itu kita bisa lihat dari kasus Minamata maupun kasus Buya. Yang banyak berita-beritanya bahwa banyak manusia sebagai top dalam rantai makanan yang terpapar merkuri. Tetapi dari perilaku, dari ordo-ordo pada tahun 7 itu kita lihat Hymenoptera, berarti imagonya terbang-terbang. Apakah telur atau pupa itu ada di atas permukaan tanah sehingga terkontaminasi. Terus di sini ada nitra, apakah pupanya? Jadi demikian yang selanjutnya pada bola pada ya berkali kalau bisa Asdian dikemukakan pada perjalanan merkuri itu sampai ke dihubung perilaku atau siklus hidup daripada serangga-serangga yang ada pada tabel 7, karena terlihat dengan jelas pada titik pusat merkuri, yaitu yang di sini di KM0, KM1, KM2, KM3, KM4 dan KM5 terlihat jelas perbedaan keragaman dan keberadaan dari setiap jenis. Prof, tapi dalam masa-masa tertentu dia akan mengeluarkan generasi yang punya sayap itu biasanya untuk berpindah, kemudian untuk membentuk koloni baru. Jadi memang pada dasarnya kondisi tadi itu yang Hymenoptera itu adalah serangga tanah. Jadi memang dia secara langsung bisa kontaminasi. Kita ketahui bahwa merkuri bisa masuk dalam tubuh suatu organisme, ada berbagai jalan masuk seperti itu maksudnya saya, Prof. Bisa langsung absorpsi kulit, bisa langsung absorpsi kulit, ataupun bisa kalau dia dalam tugas bisa masuk ke dalam spiratelnya. Seperti kita dalam pernapasan kita, tapi kalau pada arthropoda bisa masuk dalam spiratel, dan itulah kemudian atau dalam makanan yang dia konsumsi, yang dia pengurai tadi bisa masuk ke dalam tubuhnya. Nah, dari dalam tubuhnya bila merkuri bisa langsung merusak membran kalau dia dalam merkuri, dan langsung kepada darah, kemudian dia mengendap ke otak, kemudian tidak dengan jaringan lain. Biasanya organisme ini biasanya pada hati dan tidak yang juga menyebabkan kematian. Makanya dia bisa mengatasi keanekaragaman maupun perubahan. Tetapi masih lagi pada kesimpulan, pada saran bahwa perlu lagi dianalisis kandungan merkuri dalam tubuh arthropoda. Mengapa harus diteliti, maksudnya
perlu lagi menyarankan, padahal kan sudah diketahui bioindikator itu ada sesuai yang ditampilkan di kesimpulan, ada monomorphic species, tapioca, Harris species. Tidak perlu lagi menurut saya. Oleh sebab itu berkali ada yang tersirat dan yang tersurat Promopenda ini dikemukakan dihubungkan dengan apa yang bisa disampaikan pada pengambil kebijakan tentang konservasi untuk memperbaiki lingkungan. Lebih mendukung dari hasil penelitian saya sebenarnya, mendukung hasil penelitian saya, sehingga nanti kalau kita mau publikasikan ataupun kita mau sampaikan informasi ini bahwa ini loh ada bioindikator kepada para pemangku kepentingan, makanya stakeholder, maksudnya saya itu saya lebih masih ada data tambahan lagi itu selain keanekaragamannya, bahwa dari hasil analisisnya, saya sudah ada analisisnya itu memang terbukti bahwa ini memang karena merkuri seperti itu, sehingga kalau ada informasi ini yang kita sampaikan kepada stakeholder tadi bahwa tingkat cemaranya seperti ini sebenarnya sudah tidak bisa kita hidup di sini karena sudah menjadi itu lebih kuat lagi seperti itu. Insinyur Uswa Hasana, masa kepala profesional PhD dengan waktu 2 menit. Yang terhormat pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Insinyur dan penguji lain yang juga saya hormati. Ibu Profesor Ivi sudah bertanya yang cukup detail dan mendalam dan sudah dijawab dengan sangat memuaskan oleh Promopenda. Kemudian saya hanya diberi waktu 2 menit. Saya ingin menyambung sebenarnya banyak pertanyaan yang sempat timbul ketika diskusi antara Promopenda dengan Profesor Ivi. Tapi karena waktu yang terbatas mungkin hanya satu pertanyaan saja. Dan itu balik lagi ke judul yang Anda kemukakan. Sempat tadi Promopenda menyebutkan mengenai bioindikator. Anda sempat menyebutkan bahwa bioindikator itu bisa dengan keberadaannya atau dengan ketidakberadaannya. Untuk itu saya ingin Promopenda bisa menyampaikan batasan mana yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian sambungan dari pertanyaan itu, sudah mampu mengidentifikasi atau produk apa saja yang bisa dijadikan bioindikator maupun yang tidak. Nah, dari kedua golongan arthropoda ini, apakah ketika pengamatan di lapangan bisa ditemukan atau apakah Promopenda menemukan adanya perbedaan fisik antara kedua golongan ini? Karena biasanya perbedaan fisik itu bisa saja muncul karena daya resistensinya terhadap tingginya merkuri di lapangan. Keberadaannya atau ketidakberadaannya dalam suatu habitat atau suatu lingkungan itu menunjukkan keadaan pada lokasi tersebut. Nah, tadi sebenarnya indikator kalau dia ada dengan suatu kondisi tertentu itu, misalnya merkuri dia ada, itu bisa disebut sebagai bioindikator yang bersifat positif. Dalam artian bila kita melihat merkurinya dia ada, dia bersifat positif. Tapi kalau misalnya merkurinya ada, kemudian dia tidak ada, dan itu kita ambil sebagai bioindikator, itu disebut sebagai bioindikator yang bersifat negatif. Nah, apa yang saya dapatkan pada penelitian ini, ketika tadi bioindikator pada tanah, itu adalah bioindikator yang bersifat negatif. Dalam artian kalau tidak ada merkuri, dia ada, seperti itu. Jadi ada 3 spesies tadi, 2 dari Formicidae, ada 1 dari Dermatera. Nah, dari ketiga tadi sebenarnya spesies
spesies itu ada dua predator. Jadi memang predator ini sangat sensitif karena dia menempati posisi top dalam rantai makanan itu, jadi dia terakumulasi. Dia memang sangat sensitif dengan kondisi-kondisi lingkungan dalam hal ini merkuri. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua tadi, apakah ada perbedaan? Kalau di lapangan Bu, di lapangan itu saya tidak melihat seperti yang saya katakan tadi kita bisa lihat pada penelitian ketiga tadi Bu. Penelitian ketiga itu menunjukkan bahwa merkuri itu bersifat toksisitas akut. Toksisitas akut berarti bahwa dia hanya konsentrasinya sedikit langsung mematikan. Toksisitas akut beda kalau kronik lama baru kelihatan hasilnya itu. Jadi dia kalau terkena sedikit langsung mati. Nah sementara metode yang saya gunakan, metode yang saya dari People dengan Corseper tadi itu mengambil sampel-sampel serangga yang bisa ditangkap langsung. Saya adalah serangga hidup. Jadi saya tidak bisa melihat di lapangan, gitu ya, bagaimana perbedaan morfologi arthropoda yang berkurang tidak. Tapi kita bisa lihat di gambar di atas ini, kalau pada serangga air ada perbedaannya dengan serangga dewasa dan yang terkena merkuri maupun yang mati karena secara alami maksudnya saya. Jadi dia terjadi penghitaman seperti itu karena merkuri masuk mempengaruhi pernapasannya. Jadi dia gejalanya hitam seperti itu, kemudian dia kaku. Nah untuk arthropoda tanah itu saya tidak penelitian saya tidak sampai sekarang melihat yang mati. Tapi saya yakin di lapangan itu akan seperti ini gejalanya. Jadi, kalau dia terkena merkuri akan kaku seperti ini dan dia akan menghitam. Saya mempercayai yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Muhadi. Waktu ini 2 menit juga lokasi yang radiusnya di bawah 2 km itu ditemukan bahwa cemaran merkuri pada tanah dapat menyebabkan kematian pada arthropoda. Artinya semakin jauh maka arthropoda ditemukan semakin banyak. Pada radius 2 km ke atas itu memang arthropoda sudah populasinya baik dari aspek populasi maupun jumlah spesiesnya sudah semakin berkurang. Nah pertanyaan saya, apakah ada gejala atau ciri arthropoda itu kena pengaruh merkuri yang bisa dia mati di lapangan, misalnya baik secara langsung pada arthropodanya atau mungkin di lingkungan sekitar. Saya kira itu. Sifatnya merkuri tadi yang toksisitas akut tadi itu saya tidak mati langsung karena dari metode yang saya gunakan tadi ada people trade, kemudian ada core sampler itu adalah menangkap arthropoda yang hidup. Ada berapa spesies tadi yang kalau kita perhatikan tadi di tabel 8 kalau salah, ada berapa spesies itu yang kita tidak temukan di lapangan, kemungkinan bahwa spesies itu mati pada cemaran merkuri, tapi sayangnya bahwa saya tidak melihat, tidak mengorek-orek ke tanah seperti itu Pak, tidak mengorek-orek tanah, saya mau pergi cari ini yang mati seperti itu. Tapi kalau kita lihat di gambar di atas ini, kalau organisme yang terkena merkuri ini juga bisa pada serangga, pada gejalanya ini sama dengan pada ikan Pak. Jadi karena banyak juga penelitian yang melihat merkuri itu pada organisme lain di air, pada ikan, gejalanya seperti ini. Jadi dia menghitam, terutama pada insangnya, di tempat masuknya oksigen seperti itu. Lalu pada serangga itu pada insangnya, mungkin pada serangga darat itu pasti pada lubang-lubang spiralnya, tempat masuknya udara, di mana udara yang sudah terkontaminasi oleh merkuri, dalam hal ini merkuri dalam bentuk gas. Nah sayangnya bahwa di lapangan saya tidak melihat untuk serangga darat. Tetapi kalau dari data yang di atas ini saya lihat bahwa pasti gejalanya mirip seperti ini, menghitam, kemudian akan kaku badannya itu. Seperti itu. Baik, tidak punya pertanyaan tadi, tapi setelah lihat gambar tadi, gambar sumber pencemaran tadi itu, nah pertanyaan saya sekarang, dari hasil penelitian Promopenda itu semakin jauh dari tambang, kadar merkuri rendah, ya, sehingga katakanlah cemarannya lebih rendah. Nah,
Bagaimana pendapat Pemopeda? Kalau saya katakan kondisi itu terbalik, karena tadi ada pola-pola pencemaran yang digambarkan itu berbeda. Dijawab, silakan. Sumber merkuri yang dalam tugas dari sumbernya itu bisa hingga sampai berapa kilometer jauhnya. Saya tidak bisa katakan mau di Palu Barat sana lebih rendah kadar merkurinya dibandingkan mungkin yang 1 kilometer dari pusat tambang, tapi dia berada di sana, tidak terkena apa namanya tadi angin. Saya salah satu juga faktor angin itu bisa menyebabkan cemaran tadi yang dari pusat tambang tadi itu bisa jauh perjalanannya begitu, kemudian kena air hujan dia bisa turun kemudian mencemarkan. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Tapi dari hasil penelitian yang saya lakukan dengan analisis itu masih mirip dengan penelitian SARI. Jadi semakin jauh jarak dari tambang dengan lokasi yang sama, Bro. Dengan lokasi yang sama, jadi semakin jauh dari tambang itu juga cemaran merkurinya semakin rendah. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin yang di Peluru mungkin yang berapa jarak kilometer itu mungkin sama dengan yang jarak 2 km. Jadi kalau kita lihat fenomena tadi bagaimana perjalanannya si merkuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan kita dan tim penguji pada hari ini, saya terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya sedikit. Di Pokoya ini sudah lama menjadi perhatian masyarakat di sini. Sebagian masyarakat di sekitar Pokoya dan termasuk di wilayah perumahan dosen ini pernah resah karena banyak sekali ada penelitian yang mengatakan banyak cemaran di udara. Dari hasil penelitian Anda dilihat bioindikator, ternyata ada masih tadi dikatakan masih layak karena indeks keanekaragaman masih kisaran sedang. Yang saya tanyakan, ini ada 3 ditemukan bioindikator 3 spesies pada ekosistem daratan, kemudian ada lagi 3 spesies pada ekosistem perairan. Itu bisa digunakan sebagai bioindikator. Nah, bagaimana ini bisa menjelaskan ke masyarakat? Karena penelitian itu berdasarkan jarak, bagaimana KM0, KM1, KM2, KM3, dan KM5. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa serangga sebagai indikator ini bagaimana kondisinya di KM0, kemudian saran apa yang Anda bisa sampaikan kepada masyarakat dan mungkin stakeholder sehingga masyarakat itu tidak resah dari ini. Kemudian mungkin dikaitkan dengan pertanyaan Prof. Rusdi tadi, memang ada KM5 itu kadar merkurinya agak lebih tinggi dari KM sebelumnya. Mungkin dikaitkan ke sana sehingga nanti dari penjelasan Anda dan hasil penelitian ini berdasarkan bioindikator bahwa masyarakat itu merasa lega dan nyaman dari ini. Sementara dari hasil penelitian saya pada jarak 0 dalam artian bahwa di daerah tambang kemudian daerah 1 km itu tidak ditemukan, itu bisa mengindikasikan sebenarnya bahwa lokasi itu sebenarnya sudah tidak cocok lagi buat makhluk hidup seperti itu, hidup manusia seperti itu. Tapi kalau kita lihat trennya dari data mungkin saya sampaikan tadi dari tahun ke tahun itu sebenarnya kadar merkuri pada tanah di pusat tambang di Pokoya tadi itu sebenarnya sudah menurun dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi memang mendekati ke arah aman seperti itu Pak. Tetapi itu mungkin. Tapi kemudian kalau kita mau langsung ke masyarakat menyatakan bahwa ini loh di tempat kamu ini sudah tidak aman seperti itu, mungkin tidak bisa hanya dengan mengandalkan bioindikator tadi, apalagi dalam bentuk serangga. Dengan kan masyarakat Pak mungkin kita dalam lingkup akademisi mungkin tidak terlalu peduli dengan serangga gitu, makhluk yang kecil. Nah untuk itu informasi ini sebenarnya sangat berguna untuk pemangku kebijakan.
dalam stakeholder, apakah itu dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sana, kemudian LSM, dan bahwa informasi ini ada itu tadi untuk memberikan edukasi pada masyarakat bahwa ini loh ada ternyata informasi bahwa di sekitar sini dengan kadar merkuri yang tinggi itu sudah tidak layak lagi untuk tempat hidup sebenarnya. Dan kita tahu bahwa di Puboya juga ada tempat aktivitas budidaya tanaman, sebenarnya ada banyak jenis tanaman itu yang bisa mengambil atau uptake merkuri dari dalam tanah, dan itu kalau kita konsumsi itu sudah bisa tercemar lagi sama kita seperti itu. Jadi mungkin informasinya ke stakeholder supaya bisa disampaikan. Hampir semua arthropoda itu mati, artinya tidak ditemukan. Ini kan bisa ada masyarakat tahu hasil dari penelitian saudara ini. Kain satu itu arthropoda mati. Padahal di sana masih banyak masyarakat yang hidup di KM 0 itu. Dan mungkin bisa ada argumentasi atau penjelasan supaya mereka bisa nyaman. Memang sudah ikut terlibat dalam aktivitas apa, kalau dia berperan sebagai penambangnya, pengambil waktunya, kemudian ada yang ikut pada kegiatan-kegiatan promonya. Jadi salah satu cara sebenarnya Pak supaya merkuri yang sangat berbahaya ini tidak mencemari lagi, yang kelihatannya tadi sudah semakin buruk, adalah menghentikan aktivitas tambang yang menggunakan merkuri. Ada cara-cara yang lain sebenarnya aktivitas tambang seperti itu, mungkin melalui edukasi, kan saya bilang tadi bahwa harus melalui stakeholder. Ada beberapa cara yang bisa melakukan penambangan emas tanpa menggunakan merkuri. Begitu. Terima kasih Pak waktu 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Direktur Perkebunan, pada Ketua Sidang dan Segenap Muji, dan kita menyaksikan bahwa pada hari ini apa yang disampaikan oleh saudara Pemda itu memberikan kita satu lagi informasi penting tentang peran yang jarang diungkapkan oleh sejumlah orang, khususnya politik dari Serang lain. Jadi saya tidak banyak bertanya tentang substansi, sekira karena sudah banyak tanya. Saya hanya ingin melanjutkan lagi. Tadi berulang kali Pemda menyatakan bahwa indikator yang dimasukkan ke sini adalah indikator bersifat negatif, positif, ya. Apakah istilah itu istilah yang baku dalam sains atau tidak? Karena kalau saya lihat di dalam disertasi ini istilah negatif dan positif itu tidak diungkapkan. Jadi saya pikir untuk kesimpulan nomor 2 ini lebih bagus kita menggunakan istilah yang lebih saintifik. Jadi saya ingin tanyakan di kesimpulan nomor 2 ini dikatakan tadi 3 spesies arthropoda yang peran sebagai indikator, tapi tidak disebutkan di sini karena umumnya yang seperti Bu Dokter Ketua tanyakan tadi itu adalah yang dimaksud dengan indikator adalah yang keberadaannya itu menggambarkan kondisi lingkungan. Tapi kenyataannya ketika dikatakan dengan merkuri, maka yang saudari Pemda banyak temukan justru sebaliknya, ya, yang ketidakberadaannya yang saudara definisikan sebagai negatif. Nah, itu mungkin saya pikir saya ingin apakah kita lebih bisa menggunakan istilah negatif, positif, atau kita lebih bisa menggunakan istilah sensitif atau rentan gitu terhadap spesies-spesies yang Anda sebutkan, misalnya Monomorium Papilloma Kelitopes, itu adalah spesies yang relatif rentan atau sensitif terhadap kadar merkuri yang tinggi. Itu konfirmasi saja nanti yang saya ingin jawabannya. Yang pertama ya konfirmasi, yang kedua yang bersifat rekomendasi. Pertama, apakah saudara Pemda bangga dengan penelitian saudara kan? Kalau Anda merasa bangga begitu, apanya yang dilakukan atau aspek penelitian apa yang baru begitu yang membuat Anda punya lebih dibanding disertasi yang sudah ada atau penelitian yang sudah ada, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dibahas oleh juga perlu diperjelas lagi di rekomendasi ini
Karena ini rekomendasi penelitian tadi perlu ditambahkan disertasi ini, dan mungkin ada sampaikan di forum ini. Apa yang secara langsung eksplisit bisa Anda rekomendasikan pada mengambil kebijakan tentang implikasi daripada penelitian saudari Prof. PT. Terima kasih. Tentang toleran dan sensitif seperti itu. Makanya mungkin tidak di kesimpulannya saya tidak sampaikan tentang ini dia bersifat bioindikator negatif atau positif seperti itu. Dan kemudian apa novelty yang menjadi kebanggaan saya dalam penelitian ini? Satu, bahwa saya menemukan tiga spesies, dua dari ordo Dermatera dalam hal ini famili Formicidae dan satu dari Dermatera, tiga spesies bioindikator yang sebelumnya belum pernah dilaporkan. Ada penelitian ribas sebenarnya, ada penelitian ribas yang saya baca bahwa itu dari spesies yang berbeda. Itu juga dari spesies Formicidae, gitu. Jadi saya sangat berbangga, saya sendiri sangat berbangga bisa menyelesaikan penelitian ini, dengan mendapatkan hal-hal terutama tadi yang tentang bioindikator yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Ada satu pertanyaan juga yang pada air. Di air itu bioindikator biasanya dilaporkan dari 3 spesies, biasanya singkat EPT, Ephemeroptera, Trichoptera, dan Plecoptera. Tetapi dalam penelitian saya ini hanya ada 2 ordo tadi itu, Plecoptera dengan Trichoptera. Sementara Ephemeroptera yang selama ini dilaporkan bahwa dia hanya hidup pada kondisi air yang bersih, jernih, begitu. Ini saya temukan hampir pada keseluruhan stasiun, jadi hampir pada hilirnya sampai mulanya saya temukan Ephemeroptera, terutama pada spesies Acentrella. Jadi itu juga merupakan temuan baru yang tentu membuat saya bangga bahwa ini baru ditemukan spesies ini. Selanjutnya yang terakhir, saya yang persilakan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Alam Masyari. Alhamdulillah wabarakatuh. Saudari Propeda telah menguraikan, mengelaborasi semua pertanyaan yang disampaikan oleh penguji dan dijawab dengan baik. Satu pertanyaan dari saya, sebenarnya inti dari riset yang Propeda lakukan ini adalah mengkaji seberapa besar peranan racun yang diakibatkan dari aktivitas tambang ini, yaitu merkuri. Nah, kaitannya merkuri di dalam air, Propeda juga sudah melakukan riset tentang bagaimana juga apabila serangga atau arthropoda itu terpapar oleh merkuri, dan yang paling bahaya adalah merkuri. Sebenarnya kalau kita cermati dampaknya tidak sesederhana itu, tapi kita bisa menarik benang merah, terutama di lingkungan perairan. Propeda telah melakukan penelitian pada serangga-serangga air. Nah, bahayanya sebenarnya di lingkungan perairan itu, terutama pada serangga air, memang perlu dikaji, karena sebagai contoh telah dilakukan pada serangga Trichoptera, mungkin juga pada serangga air yang lain, misalnya malasari dan beberapa jenis serangga lainnya. Itu berbahaya kalau sebenarnya pada kondisi konsentrasi rendah sekalipun, kalau di air bisa menyebabkan bahaya terhadap lingkungan, terutama misalnya pada ikan-ikan yang hidup di daerah muara. Nah, akan terjadi apa yang disebut sebagai bioakumulasi atau biomagnifikasi. Kalau ikan-ikan ini makan pada serangga arthropoda tadi yang tercemar, maka
ikan-ikan itu bisa kandungan konsentrasi merkurinya lebih tinggi dan lebih berbahaya. Nah, lebih jauh lagi kalau ikan itu dikonsumsi oleh manusia, pasti dalam tubuh manusia konsentrasi logam keras ini tercemar. Nah, pertanyaan sekarang, cenderung kalau kita berangkat dari posisi di mana terjadi aktivitas penambangan menggunakan merkuri, kemudian terbawa oleh air, katakanlah itu di sungai, kemudian sampai ke ujung di muara, ada kecenderungan terjadi akumulasi di muara dibanding misalnya di tengah atau pada jarak terdekat dari tambang sekalipun. Nah, bagaimana pendapat Formoveda tentang hal ini dan bagaimana bahaya merkuri yang terakumulasi di daerah hilir tersebut sampai ke muara. Nah, di muara ini yang ada sedimen, biasanya bukan biasanya. Bahwa di daerah sedimen itu banyak hidup bakteri yang bisa mengkonversi merkuri baik dalam bentuk merkuri anorganik yang mungkin hanyut dengan aliran sungai itu, mengkonversinya menjadi metil merkuri. Yang metil merkuri inilah yang sangat berbahaya karena dalam bentuk metil merkuri itu bisa dia larut pada lemak sehingga dia bisa menembus membran selaput-selaput, misalnya selaput otak dari darah ke selaput otak, dari darah ke selaput embrio, begitu, selaput embrio, sehingga memang di muara biasanya seperti yang saya sampaikan terbawa arus sampai di muara dikonversi oleh bakteri. Itulah yang kemudian bakteri sebagai tingkatan tropik paling bawah, kemudian mungkin dikonsumsi oleh tingkatan tropik berikutnya dan seterusnya sampai pada ikan yang besar, sampai pada kita yang termasuk dalam tingkatan tropik, maksud saya rantai makanan, rantai makanan. Jadi semakin tinggi rantai makanannya, tingkatan atau posisi kita dalam satu rantai makanan itu, maka kita akan lebih banyak terpapar oleh merkuri karena tadi proses bioakumulasi dari organisme yang ada di bawah rantai makanan. Jadi itu sangat berbahaya seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi memang saya sengaja tidak mengungkap. Jadi posisi sekarang semua anggota penguji sudah menyampaikan pertanyaan dan sanggahan, dan untuk menentukan kelulusan saudari Formoveda, maka sidang saya skor. Tim penguji sidang ujian sebelum persidangan pada memasuki ruang sidang. Tempat semula. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Skor sidang saya cabut kembali. Bapak tim penguji dan Ibu tim penguji yang saya hormati dan Formoveda yang saya banggakan, setelah tim mengadakan rapat kilat, maka perkenankanlah saya sebagai ketua menyampaikan hasil-hasil yang telah disepakati. Yang pertama adalah IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diberikan di luar disertasi 3,95. Yang kedua, disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam regenerasi ilmiah diberi nilai 90,3 atau A. Dengan merata-ratakan semua
hasil yang telah dicapai, maka Promopeda mendapatkan IPK kumulatif menjadi 3,97. Dari IPK 3,97, Promopeda layak untuk dianugerahi predikat cum laude. Akan tetapi Promopeda melakukan studi melebihi dari yang dipersyaratkan, sehingga kami memutuskan Promopeda hanya lulus dengan predikat sangat memuaskan. Pertanyaan saya sebagai ketua, apakah Promopeda menerima hasil yang kami sudah putuskan dan ini tidak wajib untuk diterima? Menerima? Dengan demikian, maka saya rubah nama Promopeda menjadi doktor. Dan kami persilakan maju ke depan untuk menandatangani berita acara karena saudara Dr. Hasrianti setuju dengan kami. Panitia ujian doktoral melantik Saudara Hasrianti menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu tanaman. Moga-moga Allah menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang saudari akan abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas dunia saudari sebagai doktor. Selamat. Hadirin dimohon duduk kembali. Saya pribadi dan atas nama pimpinan universitas ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Hasrianti, yang tentunya yang paling berbahagia pada siang hari ini adalah Dr. Hasrianti beserta keluarga